Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 100% Edukasi. Kali ini kami akan membahas lebih lanjut tentang studi kelayakan bisnis pada usaha Istiqomah Akiko. Pembahasan kali ini kita akan menganalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 4, aku Uul. Hai, aku Heni. Aku Husna. Aku Lailus. Kami dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, langsung saja kita simak pembahasannya. Pengertian analisis SWOT. Menurut Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Faktor di sini yang dimaksudkan yaitu faktor internal perusahaan serta faktor eksternal perusahaan. Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan ini yang dimaksud yaitu kekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Merupakan keterbatasan dalam hal baik sumber daya, keterampilan, maupun kemampuan yang dapat menghalangi kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Merupakan situasi yang mendukung dalam lingkungan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu threats atau ancaman. Faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu bisnis jika tidak diatasi dengan baik yang bisa berdampak untuk masa sekarang maupun untuk masa depan. Nah, berikut kami paparkan hasil analisis SWOT dari usaha yang kami teliti, yaitu usaha Istiqomah Akiko. Untuk yang pertama, komponen yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Istiqomah Akiko diantaranya yaitu yang pertama, penggunaan sistem informasi yang canggih. Jadi, dalam prosesnya, Istiqomah Akiko sudah menggunakan sistem informasi yang canggih, menggunakan teknologi informasi yang sesuai, dan juga yang lebih sistematis. Kemudian, kekuatan yang kedua, yaitu pencatatan keuangan terintegritas. Jadi, pencatatan keuangan di Istiqomah Akiko ini sudah tidak menggunakan pencatatan manual, yaitu melalui aplikasi Zahir, serta menggunakan Excel sebagai tambahannya. Kemudian kekuatan yang ketiga yang dimiliki Istiqomah Akiko yaitu harga produk terjangkau. Jadi harga produk yang ditawarkan oleh Istiqomah Akiko itu sangat terjangkau dibandingkan dengan Akiko yang lainnya. Kekuatan yang keempat yaitu memiliki berbagai varian menu Akiko serta catering. Jadi, meskipun ini usaha Istiqomah Akiko namanya, akan tetapi usaha ini menerima pesanan berupa catering. Jadi tidak hanya terikat pada masakan yang berbahan dasar kambing untuk Akiko, akan tetapi juga menerima catering, baik itu berbahan dasar kambing ataupun ayam. Kemudian yang kelima yaitu produk yang ditawarkan tidak hanya Akiko, tetapi ada kambing kurban. Jadi pada saat Idul Adha, Istiqomah Akiko ini menyediakan hewan kurban untuk dijualnya. Jadi tidak hanya pada Akiko saja, akan tetapi juga menyediakan kambing sebagai hewan kurban. Komponen yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimiliki Istiqomah Akiko diantaranya yang pertama, struktur organisasi belum tetap, dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu alat produksi dalam skala besar masih bergantung pada sewa. Alat produksi yang dimiliki Istiqomah Akiko belum mumpuni apabila pesanan yang sangat banyak dalam skala yang besar. Jadi usaha ini masih bergantung pada alat masak yang menyewa untuk masakan pemesanan yang skala besar. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu teknik marketing yang cenderung stagnan.
Jadi, teknik marketing yang digunakan masih sama halnya seperti itu saja. Masih belum ada kombinasi untuk melakukan marketingnya. Kelemahan yang keempat yakni wilayah pemasaran belum cukup luas. Masih mencakup Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, serta Gresik. Hal ini dikarenakan tingkat ketahanan suatu makanan itu tidak bisa lebih dari 8 jam tanpa adanya pemasakan kembali. Oleh karena itu, karena hanya memiliki satu cabang di Kuangsan, di daerah Sedati, Sidoarjo, maka pengirimannya juga terbatas di daerah-daerah situ saja, seperti Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, serta Gresik. Kemudian kelemahan yang kelima, yakni belum ada program pengembangan skill untuk karyawan. Bagi karyawan yang baru masuk, itu menggunakan training on job, yakni tidak adanya program pengembangan skill untuk karyawan itu sendiri. Jadi trainingnya dilakukan pada saat pengerjaan itu aja. Komponen yang ketiga, yakni peluang, opportunities. Nah, di antaranya peluang yang dimiliki Istiqomah Akikoh ini, yang pertama, penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Sebagaimana sudah diketahui bahwa penduduk Indonesia ini mayoritas Muslim. Kemudian yang kedua, outlet tersebar di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Outlet di sini, yang dimaksud outlet di sini yaitu mitra-mitra resmi yang bekerja sama dengan Istiqomah Akikoh, yang mana biasanya mitra ini berupa dari bidan-bidan yang ada di sekitar Sidoarjo serta sekolah-sekolahan TK yang ada di Sidoarjo. Kemudian peluang yang ketiga yakni masyarakat cenderung menyukai hal-hal yang praktis. Sebagaimana diketahui sekarang, bahkan belanja sekarang sudah dilakukan belanja online. Dan masyarakat lebih suka hal-hal yang praktis. Kemudian yang keempat, yakni meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan akikoh dan kurban. Karena banyaknya masyarakat Muslim yang sudah sadar akan pentingnya akikoh, karena sebagaimana diketahui juga akikoh merupakan kewajiban bagi masyarakat Muslim sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anaknya. Kemudian yang kelima yakni kepercayaan masyarakat sekitar terhadap akikoh sebagai unit usaha da'u. Nah, Istiqomah Akikoh ini merupakan unit usaha dari Dompet Amanah Umat, Yayasan Lembaga Amil Zakat. Nah, karena sudah banyaknya donatur yang di situ, tentunya donatur tersebut sudah memiliki kepercayaan kepada da'u, sehingga juga berimbas kepada Istiqomah Akikoh. Sehingga banyak donatur yang juga mengakikohkan anaknya ataupun juga merekomendasikan tetangganya atau saudaranya untuk melakukan pemesanan sebagai akikoh di Istiqomah Akikoh. Komponen yang keempat yakni tantangan atau threats. Nah, tantangan yang dihadapi oleh Istiqomah Akikoh diantaranya yaitu yang pertama, merebaknya virus corona COVID-19. Sebagaimana diketahui sekarang, corona ini sudah menjadi bincangan publik dan ini sudah mempengaruhi ekonomi dari Indonesia, bahkan negara-negara lain juga terdampak. Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan yang besar karena ada suatu peraturan pemerintah bahwa tidak boleh adanya kumpul dengan banyak orang atau berkerumun. Nah, padahal biasanya budaya akikoh yang ada di Sidoarjo ini dilakukan dengan cara berkumpulnya orang-orang untuk berdoa bersama-sama. Nah, oleh karena itu tentunya ini merupakan suatu tantangan yang dihadapi Istiqomah Akikoh. Yang sebenarnya bukan hanya Istiqomah Akikoh saja yang menghadapi tantangan ini. Kan justru usaha-usaha lain, unit usaha mikro, bahkan industri juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Kemudian tantangan yang kedua yaitu
masih ada sekelompok masyarakat yang menjunjung tinggi budaya gotong royong. Yang mana jika ada suatu acara, ada beberapa masyarakat ini, tetangga-tetangga serta keluarganya yang jauh-jauh itu datang untuk membantu mensukseskan acara tersebut. Kemudian tantangan yang ketiga, yakni banyak usaha akikoh atau banyaknya pesaing. Saat ini bukan hanya Istiqomah Akikoh saja yang menyediakan jasa catering untuk akikoh. Ada banyak yayasan yang sudah membuka suatu usaha akikoh. Nah, tantangan yang keempat yakni harga bahan produksi yang tidak stabil. Sebagaimana kita ketahui bahwa harga-harga dari bahan pokok, bahan makanan ini tentu tidak akan stabil. Selalu harganya tetap, itu tidak mungkin. Setiap kali musim itu berubah-ubah. Kemudian tantangan yang kelima yakni bahan baku utama atau kambingnya ini mulai langka di sekitar lokasi produksi. Karena di Sidoarjo sudah banyaknya perumahan-perumahan yang telah dibangun, sehingga lahan kosong pun berkurang. Jadi tentunya masyarakat yang dulunya menternak kambing sekarang sudah tidak memiliki lahan untuk beternak. Seperti itu. Nah, dalam analisis SWOT ini ada beberapa macam pendekatan. Ada 2 macam pendekatan analisis SWOT. Yang pertama yaitu pendekatan analisis data kuantitatif. Pendekatan ini yaitu kondisi yang berpasangan antara strengths dengan weakness, serta opportunity dengan threats. Kondisi berpasangan ini diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan selalu ada kelemahan yang tersembunyi, dan dari setiap kesempatan yang terbuka selalu ada ancaman yang harus diwaspadai. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan kualitatif. Nah, urut-urutan dalam membuat analisa SWOT kualitatif ini tidak beda jauh dengan urutan model kuantitatif. Perbedaan besarnya di antara keduanya yaitu pada saat pembuatan subkomponen dari masing-masing komponen. Apabila pada model kuantitatif setiap subkomponen S atau strength memiliki pasangan subkomponen weakness, dan satu subkomponen opportunity memiliki pasangan satu subkomponen traits, maka dalam model kualitatif hal ini tuh tidak terjadi. Selain itu, subkomponen pada masing-masing komponen yakni berdiri bebas dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan data kuantitatif. Sebelumnya sudah dibahas bahwa terdapat 5 faktor pada masing-masing analisis SWOT di Istiqomah Akikoh. Dalam pendekatan data kuantitatif ini akan membahas tentang pembobotan pada faktor-faktor analisis SWOT melalui tabel IFAS dan tabel EFAS. Yang pertama dari tabel IFAS, yang mana pada tabel ini terdiri dari faktor-faktor strategi internal yang meliputi strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Pada analisa tabel IFAS ini, masing-masing dari faktor kekuatan dan kelemahan akan diberikan pembobotan dengan skala 1,0 yang berarti faktor tersebut sangat penting, sampai pada 0,0 yang berarti faktor tersebut tidak terlalu penting. Kemudian akan diberikan rating pada masing-masing faktor, yang mana rating tersebut mulai dari angka 10 yang berarti sangat kuat sampai dengan angka 1 yang berarti lemah. Variabel yang positif yaitu kekuatan diberi nilai atau rating 6-10. Sedangkan pada variabel negatif yaitu kelemahan memiliki nilai rating 1-5. Kemudian akan dikalikan antara pembobotan dan rating tersebut sehingga memperoleh skor dari masing-masing faktor internal. Kemudian, setelah mengetahui data tersebut, kami melakukan analisis
analisis faktor strategi internal di Istiqomah Akikoh, yaitu yang pertama dari faktor kekuatan. Dari faktor kekuatan yang pertama, yaitu penggunaan sistem informasi yang canggih. Kami melakukan pembobotan 0,05 dengan rating 7 dan memperoleh skor 0,35. Untuk kekuatan yang kedua, pencatatan keuangan yang terintegritas. Kami melakukan pembobotan 0,10 dengan rating 9 dan memperoleh skor 0,9. Kemudian pada kekuatan ketiga, yaitu harga produk terjangkau, kami melakukan pembobotan 0,15 dengan rating 9 dan memperoleh skor 1,35. Untuk kekuatan keempat, yaitu memiliki berbagai varian menu Akikoh dan catering. Pembobotan ini kami berikan 0,15 dengan rating 8 dan skor 1,2. Kemudian untuk kekuatan yang kelima, yaitu produk yang ditawarkan tidak hanya Akikoh, tapi juga pada hewan kurban. Kami melakukan pembobotan 0,10 dengan rating 8, sehingga diperoleh skor 0,8. Sehingga total skor dari faktor kekuatan, yaitu diperoleh 4,6. Selanjutnya dari faktor kelemahan, yaitu yang pertama, kelemahan pertama yaitu struktur organisasi yang belum tetap atau bisa berubah-ubah. Kami memberikan pembobotan 0,05 dengan rating 2 sehingga memperoleh skor 0,1. Kemudian kelemahan kedua, alat produksi skala besar masih bergantung pada sistem sewa. Kami melakukan pembobotan 0,10 dengan rating 3 sehingga memperoleh skor 0,3. Untuk kelemahan yang ketiga, yaitu teknik marketing yang cenderung stagnan. Pembobotan ini kami berikan 0,10 dengan rating 2 sehingga memperoleh skor 0,2. Kelemahan yang keempat, yaitu wilayah pemasaran belum cukup luas. Pembobotan yang kami berikan yaitu 0,15 dengan rating 4 dan skor 0,6. Kemudian kelemahan yang kelima, belum ada program pengembangan skill bagi karyawan. Di sini kami memberikan pembobotan 0,05 dengan rating 2 dan skor 0,1, sehingga diperoleh total dari skor kelemahan yaitu diperoleh 1,3. Selanjutnya pada tabel EVAS. Tabel EVAS ini mencakup faktor-faktor strategi eksternal yang meliputi opportunity atau peluang dan threat atau tantangan. Sama seperti tabel IVAS, pada tabel EVAS ini juga dilakukan pembobotan dengan skala 1,0 yang berarti faktor tersebut sangat penting sampai pada 0,0 yang berarti faktor tersebut tidak terlalu penting. Dan sama seperti tabel IVAS juga, pemberian ratingnya yaitu mulai dari angka 10 yang berarti sangat kuat sampai dengan angka 1 yang berarti lemah. Variabel positif yaitu opportunity, peluang, diberikan rating 6-10, sedangkan pada variabel negatif atau threat atau tantangan memiliki nilai 1-5. Berikut untuk faktor-faktor strategi eksternal dari peluang. Peluang pertama yaitu outlet tersebar di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Di sini kami memberikan pembobotan 0,15 dengan rating 8 dengan skor 1,2. Peluang yang kedua, penduduk Indonesia mayoritas muslim. Pembobotan yang kami berikan yaitu 0,05 dengan rating 7 dan memperoleh skor 0,35. Dan peluang yang ketiga yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan akikoh dan kurban. Pembobotan ini kami berikan 0,05 dengan rating 6 dan memperoleh skor 0,3. Kemudian peluang yang keempat yaitu masyarakat cenderung menyukai hal yang praktis. Di sini kami melakukan pembobotan 0,15 dengan rating 9 dan skor yang diperoleh 1,35. Dan untuk peluang yang kelima yaitu kepercayaan masyarakat kepada Akikoh Istiqomah sebagai unit usaha DAU. Di sini kami memberikan pembobotan 0,5 dengan rating 6 dan skor 0,3 sehingga diperoleh total
dari skor peluang, yaitu 3,5. Kemudian dari tantangan yang pertama yaitu banyak usaha akikoh atau pesaing. Pembobotan ini kami berikan 0,15 dengan rating 0,3. Kemudian pada tantangan yang kedua yaitu merebaknya virus corona. Di sini pembobotan kami berikan 0,10, ratingnya 3 dengan skor 0,3. Kemudian tantangan yang ketiga, harga bahan baku produksi yang tidak stabil. Kita memberikan pembobotan 0,15 dengan rating 2 dan skor 0,3. Kemudian tantangan yang keempat, bahan baku utama atau kambing yang langka di sekitar tempat produksi. Di sini kami memberikan pembobotan 0,10 dengan rating 4 dan skor 0,4. Dan yang terakhir, tantangan yang kelima yaitu masih ada sekelompok masyarakat yang menjunjung tinggi budaya gotong royong. Di sini kami memberikan pembobotan 0,05 dengan rating 4 sehingga memperoleh skor 0,2. Sehingga pada total tantangan skornya yaitu 1,5. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari posisi istiqomah akikoh dalam kuadran SWOT. Caranya yaitu dengan mengurangkan total yang sudah kita dapat dari tabel EFAS dan IFAS, di mana nanti selisih dari total kekuatan dan total kelemahan akan membentuk sumbu X, dan selisih antara total peluang dan total tantangan akan membentuk sumbu Y. Nah, dari hasil pengurangan tadi ditemukan titik koordinat yaitu 3,3 dan 2,0. Nah, titik koordinat tadi menunjukkan pada kuadran 1 yaitu positif-positif. Posisi ini menandakan bahwa organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif. Artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Bisa dilihat dari jika salah satu kelemahan dari istiqomah akikoh ini yaitu ada di wilayah pemasarannya yang belum cukup luas, yakni masih di sekitar Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Sedangkan dari sisi peluangnya, istiqomah akikoh ini memiliki peluang yang cukup bagus untuk segi pemasarannya. Maka dari itu, istiqomah akikoh disarankan untuk mengembangkan strategi pemasarannya, yakni dengan memperluas cakupan wilayah dengan mencari mitra dari luar wilayah Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik untuk mencapai kemajuan yang maksimal. Selanjutnya adalah pendekatan kualitatif matriks SWOT. Pendekatan kualitatif matriks SWOT dikembangkan oleh Cairns dengan menampilkan 8 kotak, yaitu 2 paling atas adalah kotak faktor eksternal, opportunity dan threats, atau yang sering kita bilang dengan peluang dan tantangan, sedangkan 2 kotak sebelah kiri adalah faktor internal atau strength, weakness, atau sering kita dengar dengan kekuatan dan kelemahan. Kemudian 4 kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu-satu. Kita di sini melihat sel A, comparative advantage, di mana sel ini merupakan pertemuan 2 elemen, kekuatan dan peluang, strength dan opportunity, sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat. Di sini kita harus, setelah kita melihat data-data dari atas tadi tentang bagaimana sih kekuatannya, bagaimana sih peluangnya, kita mencoba menyatukannya. Nah, setelah kita tahu kekuatan dari usaha itu, dari peluang dari usaha itu, kita bisa melihat apa sih selanjutnya harus kita lakukan. Dan untuk strategi pada comparative advantage ini adalah pengendalian mutu. Karena kita sudah memiliki kekuatan kita sudah memiliki peluang dari usaha kita, maka kita harus mengendalikan mutu tersebut. Bagaimana mutu tersebut bisa terus berbaik sampai bisa terus membaik seterusnya dan tidak terganggu oleh hal-hal
dari faktor yang lain. Hal ini perlu dilakukan pengendalian mutu. Kemudian kita masuk ke sel B, itu ada sel mobilization. Di sini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Kita lihat ancaman threats, kemudian strength. Maksudnya apa? Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar. Bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Analisa yang kita tawarkan untuk Istiqomah Akiko adalah strategi harga bersaing. Maksudnya di sini adalah kekuatan kita adalah di harga terjangkau. Di kekuatan Istiqomah Akiko adalah harga terjangkau. Maka dengan cara harga bersaing, kita akan membuat ancaman atau tantangan-tantangan kita tentang adanya bahan produksi yang relatif langka, kemudian biaya yang tidak stabil. Dengan harga bersaing tersebut, usaha kita Istiqomah Akiko harus mencari supplier yang mudah dan biayanya lebih menurun dari sebelumnya, atau tetap dengan orang yang sama dengan harga yang bersaing, sehingga walaupun ada perubahan, maka tidak akan merubah harga secara signifikan. Kemudian harga bersaing di sini perlu adanya sebuah rencana jangka panjang, sehingga ketika ada perubahan di tengah jalan karena faktor ancaman atau tantangan, kita tidak dengan mudah merubah harga tersebut. Maka strategi yang digunakan adalah strategi harga bersaing. Kemudian yang kita masuk ke sel C, divestment atau investment. Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan, weakness, organisasi, dan peluang dari luar atau opportunity. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup menggarapnya. Untuk strategi yang bisa dilakukan oleh Istiqomah Akiko adalah membuka cabang. Kenapa membuka cabang? Karena dengan membuka cabang atau ekspansi untuk peluasan usaha, itu akan membantu untuk Istiqomah Akiko berkembang. Karena peluang yang ada, kita melihat peluang yang ada yang sudah kita lihat tadi, itu memungkinkan Istiqomah Akiko untuk memperluas usahanya pada beberapa tempat atau bagian-bagian tempat yang strategis. Hal ini untuk mengurangi kelemahan-kelemahan. Jadi kelemahan itu tidak akan menjadi suatu permasalahan yang signifikan untuk perusahaan. Kemudian kita beralih kepada sel D, damage control. Di sini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan, weakness, dengan ancaman dari luar atau threats. Jadi kelemahan bertemu dengan ancaman. Dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Jadi ketika pertemuan dua ini harus lebih hati-hati dalam pemilihan keputusan. Untuk hal ini, untuk mengatasi tadi kelemahan dan ancaman dari luar, kami menyarankan kepada Istiqomah Akiko untuk melakukan strategi pengembangan marketing atau pemasaran. Bisa digunakan dengan adanya kekuatan Istiqomah Akiko di bidang sistem informasi yang cukup bagus. Maka hal ini bisa dibuat untuk membangun marketing yang lebih menarik lagi. Mungkin nanti akan mengajak masyarakat dari kesadaran berakikoh dan berkurban, kemudian banyak promosi-promosi lain yang akan menarik nasabah, sehingga hal itu ancaman-ancaman yang ada akan menutup kelemahan-kelemahan tersebut dengan hal ini. Karena menurut kami, pengembangan marketing sangat signifikan terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Maka hal ini yang perlu diterapkan oleh Istiqomah Akiko. Baiklah, hal itu merupakan penjelasan dari pendekatan kualitatif. Secara keseluruhan,
kualitatif ini yang dikembangkan oleh Kearns ini menyatakan untuk kita mengetahui kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita melihat dengan cara menggabungkan beberapa faktor eksternal dan internal, kemudian kita memformulasikan strategi-strategi apa yang cocok di sana. Jadi seperti itu. Hal ini bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Begitulah penjelasan kami terkait analisis SWOT pada usaha Istiqomah Akiko. Apabila ada pertanyaan, komentar, saran, ataupun kritik, jangan ragu, jangan malu, langsung saja ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.